Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Kepada yang terhormat segenap Dewan Juri dan Panitia Perlombaan Dai Nusantara, santri milenial, generasi intelektual. Berbicara soal santri, biasanya familiar dengan lakop kaum bersarung, juga terkenal dengan singkatan sabar ngantri. Ngantri makan, ngantri minum, ngantri WC, ngantri nikah juga mungkin. Santri adalah sebuah sebutan untuk seseorang yang sedang mendalami ilmu di pesantren. Berasal dari bahasa Sanskerta sastri yang memiliki akar makna yang sama dengan sastra, yang berarti kitab suci, agama, dan pengetahuan. Dengan definisi tersebut, ternyata santri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, di mana setelah beliau berhijrah terdapat satu golongan kaum muhajirin yang rutin menimba ilmu bersama beliau. Kaum tersebut menetap di Madinah namun bukan dengan rumah, melainkan mereka hidup di serambi Masjid Nabawi dengan bekal kesederhanaan. Kaum tersebut dikenal dengan nama Ashabus Suffah. Ashabus Suffah dikenal dengan kesederhanaannya, sandang, pangan, papan yang serba terbatas, dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dikatakan oleh Abu Hurairah, laqad ra'aitu sab'ina min ashabis suffah ma minhum rijalun alaihi ridaun imma izarun wa imma kisaun. Saya melihat 70 orang ahlus suffah, tak ada satupun di antara mereka yang memakai rida, melainkan mereka hanya memakai sarung dan kisak saja. Sungguh kesederhanaan yang amat sangat. Hidup di serambi dengan sandang papan yang sederhana sekali. Namun siapa tahu dengan unsur itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan mereka sebagai orang-orang yang besar di kemudian hari. Kita ambil contoh Abu Hurairah radhiyallahu an yang pernah menjabat sebagai gubernur Bahrain pada zaman Umar radhiyallahu an, dan pernah juga menjabat sebagai gubernur Madinah pada masa Muawiyah. Dengan perjuangan hidup dengan penuh kesederhanaan, mereka dapat mencapai kesuksesan. Lalu, bagaimana dengan santri sebelum kemerdekaan di Indonesia? Yang mana mereka tidak hanya memikirkan agama untuk dipersebarluaskan, namun juga memikirkan negara untuk mendapatkan kemerdekaan. Peranan santri begitu besar bagi kemerdekaan Indonesia, di mana perjuangan mereka mampu melepaskan negara Indonesia dari genggaman para penjajah, yang mana mereka telah menguras tuntas kekayaan isi Nusantara. Dalam hal ini, para ulama tidak hanya bergerak sendiri, namun mereka menggerakkan santri untuk memperjuangkan negara. Salah satu ulama yang mengikut sertakan santri adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau memulai dengan fatwa jihad pada tanggal 17 November 1945. Dengan kobaran semangat, mereka mampu melawan penjajah untuk bertumpah darah demi kebahagiaan dan kemerdekaan. Di era yang serba ada ini, kita sebagai santri sudah bisa menikmati ilmu sesuai cabangnya, menikmati bangsa tanpa berjuang zahirnya. Bahkan saat ini santri bisa dikatakan jauh dari aspek kesederhanaan. Oleh karena itu, berkembangnya zaman dan teknologi harus bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena santri saat ini merupakan sosok yang sangat ditunggu oleh masyarakat untuk menjadi agen utama perubahan moral dan intelektual. Jangan takut, menjadi santri itu tidak bisa apa-apa. Justru malah banyak ilmuwan-ilmuwan yang datang dari kalangan santri. Kita ambil contoh ilmu kedokteran yang ditemukan oleh Ibnu Sina. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, santri tidak cukup jika hanya menguasai bidang keagamaan saja. Namun, santri harus bisa menjadi generasi yang intelek, gagah, dan kuat untuk bisa memberantas kejahatan dan kecurangan di negara kita.
mulai dari bidang sosial, perekonomian, hingga politik, agar negara Indonesia tidak bisa tergoyah meskipun tanpa tangan menyentuh. Oleh karena itu, kita sebagai santri tidak bisa hanya mengandalkan perkembangan zaman tanpa memikirkan masa depan. Namun, dengan berpegang sejarah, menguasai ilmu syariah, dan berjuang untuk masa depan yang maslahah. Dijelaskan dalam kaidah fikih, melestarikan nilai-nilai lama yang baik, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dengan kita menjaga sejarah para anbiya, melestarikan sejarah para ulama, dan mengembangkan negara serta agama sesuai dengan zamannya. Dengan begitu, saya, Anda, kita semua bisa menjadi santri yang benar-benar diharapkan oleh bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.